Oke, baik. Terima kasih, Wisna. Ini mungkin sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalan diri terlebih dahulu kali ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubat Fuadi. Bisa dipanggil Ahmad, bisa dipanggil Zubat, atau bisa dipanggil Fuad juga boleh, bebas. Saat ini saya bekerja sebagai data scientist di Perwita Citra Prima. Saya juga bekerja di eh, tempat course namanya sertifikasiku sebagai mentor di event Kampus Merdeka. Sebetulnya saya akan membacakan terkait dengan overview yang data scientist ini. Mungkin nanti kalau emang ada kurang penyampaian atau mungkin nanti diperlukan lebih lanjut, mungkin nanti bisa kita ngobrol lagi ya selain di materi ini. Mungkin kita mulai. Sebenarnya apa sih data scientist itu? Nah, sebenarnya kita bisa bilang data scientist itu pembelajaran terkait dengan data. Bagaimana kita bisa mengekstrak terkait dengan pengetahuan yang ada dalam data. Kan kita punya data nih, data mentah itu akan jadi sebuah hal yang sangat berguna ketika kita bisa membaca data tersebut seperti itu. Yang kita baca adalah terkait dengan peluang bisnis yang nantinya akan kita combine dengan yang namanya AI teknologi sistem yang saat ini sedang booming-boomingnya lah istilahnya ya. Apalagi semuanya di AI kan, membuat gambar pakai AI, membuat musik pakai AI, bikin forecast dan lain-lain seperti itu. Bisa dilihat dalam grafik sendiri. Sebenarnya cabang data itu ada banyak macamnya. Ada data engineer, ada data analis, ada machine learning development, di mana data engineer sendiri mencakup tentang software engineer sama data communication. Jadi yang pegang masalah database sama yang tentang pembuatan software ETL biasanya di data engineer. Kalau data analis biasanya data komunikasi sama algoritma. Jadi kita menganalisa data, menampilkan dalam suatu visual seperti itu. Ada juga machine learning, di mana dia mengkombinasikan terkait dengan software, pembuatan software, dan juga algoritma. Di mana kayak AI, eh, machine learning, itu ada di combining antara algoritma sama software. Nah, semua data ini kita bisa sebut namanya data scientist. Jadi sebenarnya data scientist itu eh, pembelajaran yang kita mencakup semua bidang data, baik itu data engineer, baik itu data analis, baik itu machine learning, kita harus bisa semuanya seperti itu. Kalau dalam bahasa simpelnya sebagai full stack data, istilahnya seperti itu. Terus sebenarnya apa sih identitas kita sebagai data scientist? Sebenarnya data scientist itu kalau di eh, zaman-zaman dahulu sebenarnya udah ada, cuman sebutannya beda, bukan data scientist, dukun seperti itulah. Kenapa kita bisa menyebutkan dukun? Nah, di dukun sendiri mereka bisa memprediksi primbon, memprediksi togel, bakal keluar berapa nih angka togelnya. Terus bisa prediksi, oh kalau kita ikut calon DPR atau ikut apa, siapa yang bakal menang gitu. Kita bisa ke dukun buat tahu gitu kan. Nah, itu sebenarnya mirip-mirip sama data scientist. Namun untuk yang sekarang, kita bisa menyebutnya forecast lah, biar nggak terlalu ambigu kalau kita sebut dukun, primbon, togel, dan lain-lain. Jadi kita bisa sebut yang namanya forecast seperti itu. Next, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh data scientist sendiri? Data scientist sendiri memiliki beberapa job desk sebenarnya. Yang pertama kita mengkolek data seperti membuat data survei lah, mengambil dari database, bisa mencari-cari sumber dari yang lain. Terus yang kedua ada cleaning data. Data dari database biasanya memiliki data-data yang masih kotor istilahnya, belum dibersihkan. Itulah kenapa eh, kita sebagai seorang data scientist juga harus punya skill data engineer, yaitu di bagian ETL atau pembuatan pipeline seperti itu. Untuk yang nextnya, kita juga membuat generate insight. Jadi dari data yang ada setelah dibersihkan, bagaimana kita bisa tahu, oh data ini berguna untuk apa, menganalisa apa, seperti itu. Bobotnya sendiri agak tinggi untuk membuat insight ini sekitar 25%. Karena apa? Ini sangat berimpact bagi perusahaan dan sangat dibutuhkan seperti itu. Nextnya setelah dapat insight nih, data ini bisa buat apa, bisa buat apa. Nah, nextnya kita buat yang namanya AI model, di mana yang nantinya AI ini dapat berguna untuk memprediksi lah atau membuat sesuatu otomasi. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Cuman nggak semua perusahaan tahu metode ini. Jadi banyak orang yang belum memanfaatkan teknologi AI untuk penerapan di perusahaan mereka.
Padahal ini sangat penting untuk melihat, oh nanti sales kita bakal berapa sih eh, yang kita dapatkan gitu. Sehingga kita bisa punya planning nih, nextnya mau ngapain, mau di-increase atau mau diturunkan biayanya atau lain-lain seperti itu. Terus yang terakhir kita perlu data visualisasi. Kenapa kita perlu data visualisasi? Eh, jadi intinya gini, kalau kita membuat hanya sekedar DI model tanpa membuat orang lain paham terkait ini, ya percuma kan? Jadi kita nggak bisa pakai. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke atasan kita, ke orang-orang bisnis, oh gini, 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 forecastnya gini. Tapi tanpa suatu grafik, tanpa suatu visualisasi, mereka nggak bakal paham gitu. Jadi bagaimana cara menyampaikan data menjadi bahasa manusia, itu namanya data visualisasi, seperti itu. Nah, seperti kita bisa lihat dari data scientist vocabulary seperti ini ya. Dari sini kita bisa lihat data scientist yang paling besar, yang paling fokusnya itu ada di processing data, ada di prediktif datanya juga. Jadi eh, job desk utama dari data scientist sendiri adalah memproses suatu data menjadi data yang paling berguna. Kita juga memprediksi next-nya bakal seperti apa. Contoh, kita memprediksi besok cuacanya bagaimana, hujan kah atau apa. Atau mungkin kita prediksi ketika kita melakukan promo A, promo B, promo C, nanti impact nggak ke perusahaan seperti itu. Terus kita juga melakukan suatu namanya project. Project ini keterkaitannya ke web developer atau ke application developer. Untuk apa? Untuk membuat AI ini bisa dilihat oleh semua khalayak umum. Jadi nggak cuman orang-orang data yang bisa lihat, jadi kayak orang-orang bisnis, orang-orang yang nggak paham tentang data bisa lihat, oh ternyata besok bakal seperti ini nih, gitu. Kalau kita nggak bisa seperti ini, nantinya data yang kita hasilkan di data scientist itu percuma, nggak bakal bisa dipakai, gitu kan. Selama kita nggak bisa memvisualisasikan dengan baik, seperti itu. Sekarang bagaimana sih applyment dari data scientist sendiri? Contoh aplikatif apa aja yang ada di data scientist, gitu. Yang pertama ada yang namanya forecast gitu. Jadi forecast sendiri kita membuat suatu prediksi untuk kedepannya. Jadi kita seperti dukun gitulah, memprediksi besok mau jadi apa, besok mau hujan atau tidak, besok mau eh, ada increment apa dan lain-lain seperti itu. Contoh simpelnya seperti ini sih. Kita bisa lihat cuaca yang ada di Google atau dimanapun aplikasi prediksi cuaca. Terus manfaatnya lagi apa yang di bawah? Ini kita bisa prediksi saham. Jadi kita bisa tahu bagaimana nanti sahamnya mau naik apa turun. Jadi kita bisa membuka usaha sendiri gitu terkait dengan ini tanpa perlu ikut perusahaan. Jadi kita bisa prediksi main saham lah istilahnya. Jadi trading kita bisa tahu besok bakal naik. Jadi kita harus beli nih banyak, besok dijual seperti itu. Yang kedua ada clustering. Clustering sendiri istilah umumnya adalah data grouping. Kita menggrouping beberapa data menjadi data-data yang mirip sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu. Contohnya seperti ini sih penerapannya. Kalau kita mau membuat suatu routing perjalanan, membuat suatu eh, pengiriman lah istilahnya, kita ambil contoh pengiriman. Jadi eh, bagaimana kita bisa tahu, oh area ini diangkut oleh driver ini, area ini diangkut oleh driver ini. Nah ini si apa namanya clustering ini berguna di sini. Jadi untuk menentukan optimalnya area ini dikirim oleh driver mana aja sih. Daerah A, B, C, D bakal jadi satu kali pengiriman kah? Terus atau apakah? Jadi bisa dipakai di TMS atau Transport Management System seperti itu. Terus next-nya ada classification. Jadi klasifikasi ini kita bisa buat sebagai decision maker. Jadi decision maker sendiri si AI ini belajar tentang apa sih yang biasanya apa namanya kebiasaan behavior yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi kita perlu menampilkan data-data sebelumnya nih. Dia pernah ngapain? Ketika contoh perlakuan A terhadap B, maka akan terjadi apa seperti itu. Contoh simpelnya adalah seperti ini. Di email kita ada yang namanya eh, klasifikasi, di mana dia bisa mengetahui, oh email ini spam atau tidak gitu.
Kalau dia nggak spam, dia masuk di inbox kita. Kalau dia merupakan file-file yang spam, dia harusnya masuk ke folder spam otomatis gitu. Jadi si Google udah menanamkan namanya klasifikasi di sini untuk menentukan dia spam atau tidak gitu. Nextnya biasanya diterapkan juga di sistem AC juga. Jadi di AC yang sekarang nih udah beberapa AI yang ditanamkan seperti identifikasi suhu ruangan gitu. Ketika suhu ruangannya turun, maka AC-nya akan menaikkan suhunya seperti itu. Kalau kita terlalu kehangatan, maka AC akan menurunkan si suhu AC-nya sehingga kita nggak merasa terlalu dingin atau terlalu hangat gitu. Jadi kita bisa membuat, sorry, AC bisa membuat kita merasa nyaman dengan suhu ruangan kita gitu. Jadi AI ini sudah diterapkan di beberapa produk-produk yang ada di sekitar kita. Yang terakhir dan yang paling powerful menurut saya adalah computer vision gitu. Jadi sekarang udah banyak dipakai di beberapa perusahaan sih. Seperti pemilihan produk-produk yang gagal, melihat ada error-error yang terjadi pada barang. Contoh, menyeleksi barang-barang yang ketika kemasannya berlubang atau apa, ini udah memakai image detection gitu. Yang bisa diterapkan di luar negeri, itu ada juga mendeteksi plat nomor gitu. Jadi, eh, sistem parkir yang ada di Jakarta itu ada yang nerapin ini. Dia masuk, dia membaca nomor plat nomornya berapa. Jadi kalau dia tiket sama plat nomornya nggak cocok, dia nggak bakal bisa keluar. Seperti itu sih. Terus kita juga bisa nerapin itu di bagian emotion detection gitu. Kita bisa tahu, oh dalam foto ini dia senang, dia sedih bagaimana, dia marah bagaimana, dia merasa bingung seperti apa. Jadi ini yang paling powerful untuk saat ini. Dan pasti banyak orang yang butuh terkait dengan ilmu yang ini gitu. Nah sekarang kita bahas di IT sebenarnya bisa nggak sih menjadi seorang data scientist? Itu yang jadi pertanyaan kan. Sebenarnya skill apa sih yang dibutuhkan sebagai data scientist? Yang pertama, kita perlu statistik sebenarnya. Nah, ini mungkin agak berat ya di tim IT untuk belajar statistik. Karena kan menurut orang-orang biasanya matematika itu susah gitu kan. Nah, yang kedua ada programming skill. Ini harusnya orang IT udah pada paham nih. Biasanya ngoding apa atau apa gitu kan. Machine learning. Machine learning ini juga bagian dari IT menurut saya. Kenapa? Jadi sebenarnya untuk membuat machine learning sendiri itu kita perlu membuat skrip, membuat codingan dan lain-lain gitu. Terus keempat ada data management. Nah, di data management ini kita perlu belajar tentang database, ETL, bagaimana kita mengolah data, membuat data itu lebih bersih dan bisa diolah gitu sih. Terus yang terakhir ada communication skill, di mana skill komunikasi ini berguna untuk menyampaikan hasil dari AI kita, hasil dari analisa kita kepada eh, orang-orang yang berkepentingan. Contoh, ke orang-orang yang berhubungan sama bisnis atau berhubungan sama orang-orang yang nggak paham IT seperti itu. Nah, seharusnya orang IT di sini udah paham lah terkait dengan programming skill dan data management. Karena pasti diajari dong terkait dengan coding, tentang database, tentang ETL dan lain-lain, pipeline, itu pasti diajari lah. Nah, sekarang yang perlu dipelajari adalah mungkin statistik, machine learning, sama communication skill. Seperti itu. Nah, di statistik sendiri itu ada beberapa macam yang biasanya dipakai dalam proses pembuatan data scientist ini, membuat AI, membuat machine learning. Yang pertama ada sampling. Bagaimana kita bisa membuat sampel data itu benar gitu. Jadi kita nggak bikin sampel ngawur gitu. Jadi eh, kalau kita mau bikin suatu dataset terkait dengan survei lah istilahnya, kita mau sampling pun harus ada ilmunya. Bagaimana kita harus menyampaikan survei tersebut, bagaimana kita bisa membuat data itu pas sebagai sampling, berapa banyak data yang dibutuhkan, berapa presentasinya. Itu kita perlu ilmu statistik namanya sampling. Yang kedua ada deskriptif. Deskriptif ini lebih ke pembelajaran terkait dengan mean, modus, average, distribusi, dan lain-lain. Jadi kita untuk mengetahui data itu balance atau enggak, bisa dipakai di machine learning, bisa buat AI atau tidak, itu dari deskriptifnya ini. Kita harus tahu distribusi datanya bagaimana, eh, udah bisa belum dijadikan sebagai input sebagai machine learning, dan lain-lain gitu. Yang ketiga ada probabilitas.
di mana probabilitas ini lebih sering dipakai di pembuatan decision gitu. Jadi kita bisa tahu ketika nanti akhirnya eh, contoh kita ada api nih, ada api, tangan kita menyentuh apa enggak, panas atau enggak. Nanti probabilitas ini yang akan dipakai sebagai inputan di machine learning seperti itu. Untuk nextnya ada di programming skill. Nah, biasanya nih untuk programming skill di data science sendiri kita butuh tiga ini. Yang pertama ada Python, ada R, ada MATLAB. Mungkin nih di kampus UEB sendiri belajarnya nggak Python, bukan R, bukan MATLAB, tapi lebih ke Java, lebih ke C++ atau apa gitu kan. Tapi bahasa programming sendiri itu mirip-mirip lah menurut saya. Perbedaannya cuma di penulisan bahasanya aja. Yang sering dipakai di beberapa perusahaan itu lebih ke Python. Kenapa Python? Karena Python lebih bisa dikomunikasikan ke semua apa namanya environment, bisa ke web, bisa ke mobile, bisa ke Google juga, bisa ke Excel, bisa kemana-mana. Kalau R sama MATLAB mungkin masih agak kurang pakai ya. Kalau MATLAB sendiri kan berbayar, jadi perusahaan jarang mau memakai provider MATLAB gitu. Kalau R sendiri kurang bisa dipakai di beberapa environment seperti itu. Untuk nextnya ada machine learning. Biasanya nih machine learning yang dipakai oleh banyak perusahaan itu lebih ke kayak Pandas, PyTorch, terus ada TensorFlow, Scikit-learn, ada Keras, ada NLTK atau Natural Language Analysis. Biasanya dipakai ke analisa-analisa yang berhubungan sama teks atau apa gitu sih. Tapi yang paling sering dipakai adalah TensorFlow biasanya. Kenapa TensorFlow? Karena TensorFlow ini hasil modelnya lebih gampang dipakai oleh mobile, dapat dikonsum oleh web gitu sih. Jadi kalau mau fokus ke data scientist, lebih baik hal yang diutamakan dalam pembelajarannya adalah TensorFlow-nya. Dikuatkan di bagian TensorFlow. Di data management ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya, terkait dengan database, bagaimana mengolah database-nya, eh, pembuatan database ada strukturnya harus apa aja, itu mungkin teman-teman udah pada tahu. Biasanya database ini kebanyakan perusahaan memakai SQL Server biasanya, tapi nggak semuanya pakai SQL Server. Cuman kebanyakan pakainya SQL Server atau mungkin pakai Azure biasanya rata-rata di cloud. Nextnya ada ETL. ETL ini lebih terkait dengan gimana kita bisa memproses data menjadi data yang lebih bagus. Kan dari database biasanya lebih banyak kolom-kolom yang nggak kepake. Contohnya created date, terus ada upload date, ada apa. Jadi kita harus mengubah itu dulu. Jadi variabel-variabel yang bisa kita gunakan untuk inputan nantinya di machine learning atau AI seperti itu. Terus yang nextnya ada data visualisasi. Nah, di data visualisasi sendiri lebih dominan menuju ke bagaimana kita membuat data itu tersaji dengan baik. Bisa dibaca oleh orang lain, bisa dibaca oleh direksi kita, bisa dibaca oleh eh, halayak umum, di mana dia bisa mengetahui dari sekilas melihat aja udah tahu, oh ini menuju ke sini nih, ini mau kayak gini nih, gitu. Jadi kita nggak perlu effort menjelaskan, mereka udah tahu nanti arahnya bakal kemana, gitu sih. Nah, data visualisasi sendiri itu biasanya lebih ke Power BI atau Tableau gitu. Jarang orang-orang pakai yang namanya eh, Looker Studio itu jarang. Karena apa? Mungkin karena security-nya atau apa gitu sih. Orang-orang lebih sering memakai yang namanya Tableau sama yang Power BI. Yang terakhir mungkin communication skill. Nah, ini hal yang menurutku paling penting, namun jarang orang bisa dan jarang orang juga mengerti gimana sih cara komunikasi yang benar. Bahkan saya sendiri masih kurang menurutku terkait dengan komunikasinya, gitu sih. Jadi, hal yang paling penting untuk dipelajari dan paling susah untuk dipelajari adalah communication skill. Gimana kita harus bisa menyampaikan, membuat orang lain paham dengan kata-kata kita, gimana kita bisa menstabilkan apa yang kita omongkan, jadi nggak kemana-mana, gitu sih.
bagaimana kita bisa menjelaskan dengan baik apa yang grafik itu sajikan, seperti itu. Ini hal yang menurutku paling susah dipelajari dan mungkin paling penting untuk digunakan di data scientist. Nah, sekarang kalau mau belajar itu kita harus kemana sih? Sebenarnya ada dua metode. Yang pertama, kalau mau gratis ada, kalau mau yang berbayar juga ada. Tergantung mau mau pilih yang mana gitu. Untuk yang gratis, oh sorry gambarnya hilang nih. Untuk yang gratis biasanya ada di Digitalan Scholarship. Jadi biasanya kadang-kadang tuh Kominfo buka tuh yang namanya scholarship buat orang-orang yang pengen belajar teknologi dan itu gratis kok bisa daftar untuk semua orang. Biasanya kalau data scientist sendiri dia bekerja sama dengan beberapa platform seperti DigiLab dan lain-lain gitu. Untuk nextnya bisa ke kampus Merdeka juga. Kampus Merdeka ini juga gratis disediakan oleh pemerintah bagi yang mau belajar gitu. Dimana saya juga ngajar di sini gitu kan. Barangkali ada yang minat nanti bisa daftar dan ketemu saya lagi gitu kan di mentoring tersebut. Terus ini nomor tiga ini harusnya ada prakerja ya. Di prakerja juga ada eh, apa namanya scholarship gitu buat kita yang mau belajar. Apalagi dapat uang juga ya kalau kita udah menyelesaikan apa namanya tas-tas yang diberikan gitu kan. Banyak kok untuk terkait dengan data scientist di prakerja gitu kan. Untuk yang pertama kemarin eh, saya agak lupa sih apa ya kemarin ya. eh oh ya, di Udemy. Untuk Udemy juga banyak kok beberapa kursus yang gratis gitu buat data scientist. Nggak semuanya berbayar. Cuman biasanya yang gratis itu nggak begitu relevan sama pekerjaan. Cuman terkait dengan teori, teori, dan teori. Yang terakhir ini di YouTube. Nah, bagi orang-orang yang males ngeluarin uang tapi pengen belajar, YouTube adalah hal terbaik yang harus kita tuju gitu. Di sana ada banyak ilmunya, bisa eh, belajar banyak, tutorial juga ada banyak. Biasanya tapi bahasa Inggris rata-rata kalau data scientist di YouTube. Cuman dari sana kita juga bisa belajar bahasa Inggris juga, bisa belajar data scientist. Dua ilmu dapat dalam satu tutorial gitu sih. Untuk yang berbayar, saya menyarankan ada empat apa namanya platform yang bisa digunakan. Yang pertama ada Hacketive 8. Ini udah sangat populer. Karena apa? Di sana kita bisa sekalian dapat pekerjaan istilahnya. Jadi di sana dipelajari, terus diberikan juga beberapa project-project. Nanti proyeknya juga dipandu oleh beberapa direksi-direksi perusahaan. Nantinya juga berhubungan sama real data yang ada di dunia pekerjaan itu bagaimana. Dan mereka juga membantu sampai kalian dapat pekerjaan gitu sih. Mereka juga punya banyak channel ke beberapa perbankan, beberapa company-company yang udah populer di Indonesia seperti itu. Yang kedua ada algoritma sebenarnya. Di algoritma juga hampir sama kayak Hacketive. Cuman algoritma ini lebih fokus ke data scientist. Kurikulumnya lebih lengkap, tapi untuk channel jadi masukin ke pekerjaan juga itu agak susah karena mereka nggak bekerja sama dengan beberapa company seperti company perbankan dan lain-lain. Cuman mereka juga akan membantu kalian buat dapat pekerjaan. Yang nomor tiga ada di Purwadika Group. Di Purwadika ini menurut saya ya untuk kurikulumnya agak kurang. Cuman mereka juga dengan harga yang mereka tawarkan itu masih relevan lah terkait dengan kurikulum yang didapat dan harga yang ditawarkan. Nantinya mereka juga membantu masuk ke pekerjaan, cuman nggak banyak channel yang mereka punya, nggak seperti Hacketive yang bisa ke perbankan, eh, ke beberapa BUMN juga ada di Hacketive gitu sih. Yang terakhir itu Grid Learning. Jadi Grid Learning ini lebih ke spesifik pakai bahasa Inggris sih, tapi berbayar gitu. Namun kalau udah di Grid Learning itu dijamin banyak perusahaan yang melirik sih. Karena apa? Di Grid Learning sendiri itu dia ada program di mana nanti kalau sudah selesai di course-nya, kalian bisa dapat sertifikat postgraduate sama Master of Data-nya. Jadi sekalian dapat sertifikat S2 sama S3 dari mereka gitu. Dari course-nya 2 tahun dapat langsung
ijazah S2 sama S3 di luar negeri seperti itu sih. Nah, sekarang kenapa sih kita mau daftar sebagai data scientist? Kenapa sih kita mau ngeluarin uang buat course, buat beli pelatihan data scientist? Butuhnya apa sih gitu? Kita bisa lihat di luar negeri sendiri sih, eh, terkait dengan best job yang ada di luar negeri itu data scientist yang pertama sebagai posisi pertama. Karena apa? Dia work life balance-nya sangat tinggi sehingga bisa kerja di mana aja, bisa disambi apa aja, gajinya juga tinggi. Itulah kenapa ranking di work life balance dari World Economic Forum itu dia nomor satu gitu. Dan nomor dua ada SEO manager dan lain-lain. Kita juga bisa lihat dari growth-nya sih. Jadi top 20 pekerjaan yang sangat dibutuhkan berdasarkan perkembangan zamannya itu yang pertama ada machine learning engineer yang dimana kita tahu ya AI akhir-akhir ini tuh sangat berkembang sekali dan sangat dibutuhkan. Yang kedua ada data scientist. Kenapa data scientist nomor dua? Kenapa gak nomor satu? Biasanya perusahaan butuh fokus ke machine learning, gak mau ke data scientist. Kenapa? Data scientist gajinya lebih tinggi daripada machine learning engineer. Makanya mereka, aku cuma butuh AI nih, ya wes tak ambil machine learning tok gitu. Kalau kita ambil data scientist, mereka bayar lebih banyak gitu. Akhirnya mereka nggak mau ambil data scientist, mereka ambilnya machine learning gitu. Yang terakhir, eh, dilihat dari sini, perusahaan atau pekerjaan yang mendapatkan growing salary paling tinggi dan paling cepat itu yang pertama ada cyber security analyst, di mana zaman-zaman sekarang banyak sekali cyber attack, sehingga perkembangan salary-nya lebih tinggi. Tiap tahun dia naik 16,3%. Setinggi itu naiknya. Jadi contoh dari 10 juta jadi 12 juta gitu. Itu gajinya. Data scientist sendiri menduduki nomor 2 sebanyak 12,8%, mengalahkan beberapa pekerjaan lain seperti web developer, data arsitek, dan lain-lain. Jadi sebenarnya data scientist ini untuk perkembangan ke depannya, perkembangan lebih ke ekonominya bakal lebih tinggi daripada yang lain seperti itu sih. Dan dibutuhkan lebih banyak daripada pekerjaan yang lain. Tapi ini lagi ada di luar negeri. Di Indonesia masih agak kurang memang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data scientist. Sekarang bagaimana di Indonesia sih? Apakah dibutuhkan juga gitu, sama seperti di luar negeri? Kita bisa lihat dari sini sih. Kita bisa lihat dari Glints. Data dari Glints menyebutkan bahwasanya rata-rata gaji data scientist di pembukaan lowongan di sana itu sekitar, bisa dilihat dari sini ya, lebih tinggi daripada data analis, front-end developer, sama mobile developer gitu. Karena apa? Mereka berkecamuk dengan data, di mana data kalau bocor bahaya juga bagi perusahaan, sehingga harus agak lebih tinggi daripada yang lain gitu sih. Kita juga bisa lihat data dari CNBC ya. Eh, top pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih dari 20 itu apa aja? Yang pertama ada CTO atau IT manager, manager head, manager, semuanya manager. Nah, di sini ada nyempil nih data scientist di bawah. Jadi sebenarnya data scientist juga setara dengan orang-orang seperti manager, software engineer, business analyst. Jadi kita banyak orang-orang yang berbondong-bondong buat apa namanya memberikan uang mereka buat course, buat pelatihan demi apa? Nah, demi menjadi hidup yang lebih layak gitu sih. Nah, kita bisa lihat juga dari Jobstreet. Ini saya screenshot dari Jobstreet ya. Beberapa apa namanya lowongan pekerjaan terkait dengan data scientist. Yang pertama ada manajer, itu mereka bisa ngasih segini 10 sampai 15. Untuk yang Skywalk ini dia saya cek itu masih fresh grade, itu dapatnya segini 7 sampai 12. Untuk di Laku Emas juga mereka berani ngasih sekitar 6 sampai 8 untuk yang apa namanya bagi yang fresh grade gitu sih. Eh,
Nah, sekian penyampaian dari saya. Mungkin kalau ada tambahan atau mungkin terlalu cepat, bisa diberikan info ke saya dan mungkin kita bisa ngulang juga lagi ke tempat-tempat yang masih belum paham atau masih kecepatan gitu sih. Jadi, kalau ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Isna ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zubat ya. Saya panggil Pak Zubat aja. Teman-teman Ya, kalau mau boleh. bertanya bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung eh, ngomong ya, langsung dinyalakan mikrofonnya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya aja pengen tanya. Eh, Boleh, Pertama, boleh. ini kan tadi kita bahas tentang peluang data science di Indonesia, maksudnya lowongan pekerjaan ya. Kalau di Jawa Timur sendiri, Pak, maksudnya biasanya anak-anak ini anak mami semua, nggak mau jauh-jauh. Kalau di Jawa Timur sendiri, apakah sudah banyak perusahaan yang aware tentang posisi data scientist? Maksudnya bahwa data itu penting gitu. Kan data scientist kan biasanya kerja di perusahaan apa gitu ya, dia bekerja sebagai data scientistnya gitu untuk analis bisnisnya. Nah itu kalau di Jawa Timur itu orang, maksudnya perusahaannya sudah mulai aware atau belum atau seperti apa? Eh, Kalau boleh saya jujur ya, untuk Ya. di data scientist di Jawa Timur sendiri memang agak sedikit, gak banyak sih yang open. Karena apa? Mereka masih belum ada kepikiran nih mau apa ke depannya dan lain-lain. Rata-rata pekerjaan data scientist sendiri itu ada di daerah Jakarta gitu sih. Kalau di Indonesia, cuman ada beberapa juga di Jawa Timur seperti yang saya tempati sekarang di Bawita Citra Prima gitu kan. Terus beberapa startup juga udah mulai buka data scientist sih, kayak di Super, ada juga di e-commerce, banyak sih yang masih yang udah mulai buka gitu kan. Cuman memang nggak begitu banyak, mungkin presentasinya sekitar 20% dari 100% pekerjaan yang ditawarkan gitu sih. Iya Pak, makanya karena saya juga jarang lihat bahwa ada lowongan tentang seputar data lah di Jawa Timur ya terutama. Betul, tapi jangan jangan takut lah istilahnya. Karena apa? Biasanya pekerjaan di Jakarta pun bisa remote kalau data scientist. Oh gitu ya, jadi nggak harus home base-nya di Betul, Jakarta. betul. Saya kerja di Singapura juga dari remote. Teman saya Oh data scientist gitu. rata-rata juga remote di Jakarta ke sini gitu. Jadi hampir semua pekerjaan data scientist yang di Jakarta itu remote. Jadi gak masalah kalian mau dimanapun itu. Kita Oke. work-life balance-nya sangat tinggi gitu sebagai data scientist. Oke Pak, pertanyaan saya selanjutnya ya, sambil menunggu teman-teman yang kalau mau ada yang tanya. Nah, kita kan di Prodi Informatika sudah kita masukkan kurikulum untuk machine learning dan computer vision dan lain-lain ya. Pertanyaan saya ya, kalau misalkan teman-teman itu mau ngelamar, apakah mereka masih harus bayar, maksudnya ikut sertifikat seperti di Purwadika dan lain-lain, atau cukup dengan membawa mungkin portofolio selama mereka pernah ngerjain di kampus atau seperti apa? Biasanya ya, kalau memang pengen cepet-cepet diterima kerja nih, kupu-kupu mau kerja, biasanya kita perlu sertifikat. Rata-rata orang ambilnya IBM biasanya kalau di data scientist. Sertifikasi IBM dapat di-achieve di beberapa course gitu. Di Prodika juga menyediakan, Hacketif juga menyediakan. Tapi saya sendiri nggak pernah ikut pelatihan seperti itu, kalau boleh jujur. Tapi saya cuma menyetorkan beberapa project-project yang pernah saya kerjakan. Saya post aja di GitHub, mereka bisa ngecek. Saya post di beberapa sosial media. Jadi seperti itu aja udah bisa membuat kamu kerja gitu, nggak perlu ada pelatihan dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya juga nggak pernah ngeluarin uang sama sekali buat data scientist, nggak pernah ikut course, nggak pernah ikut pelatihan, nggak pernah ikut sertifikasi, tapi juga bisa kerja gitu sih. Kalau Pak Ahmad Zubat sendiri berarti belajarnya dari mana? Dari kampus? Dari kampus mungkin nggak begitu banyak ya. Yang paling banyak itu dari beberapa project-project yang ikut sama dosen, seperti ke Jepang, ke Malang, ke Mataram. Itu project di luar perkuliahan sama Oh, dosen jadi gitu ini sih. project realnya dosen-dosen, terus Pak Ahmad Zubat ini membantu sebagai asisten peneliti gitu ya? Ya betul, lebih kayak gitu sih. Dan akhirnya Oh, jadi gitu. project-project tersebut dilihat oleh beberapa Hmm. recruiter. Akhirnya mereka tertarik. Oh bisa gini ya, bisa gini gitu sih. Jadi selebih ke apakah kita pernah ngerjain real world project ya, entah itu dari dosen atau dari lain, nggak harus lewat yang berbayar tadi gitu ya. Betul, karena data scientist sendiri kalau boleh jujur, teori sama realnya bagaimana itu sangat berbeda sekali. Betul. Bedanya Jadi, gimana Pak? Coba mungkin bisa di-share sedikit. nah biasanya nih,
Kalau kita di kuliah nih dapat teori gini gini gini. Biasanya kalau kita ngerjain skripsi, ngerjain tugas, datanya kan udah ada di internet tuh kita ngambil. Lah, sebenarnya datanya udah bersih dan Iya tinggal benar. diolah dan dimasukin ke metode. Hasilnya pasti Hmm. bagus. Hmm. Tapi kalau di real world nggak ada yang bisa secepat itu. Datanya tidak bersih ya Pak, harus cleaning dulu ya. Betul. Dan gak cuman cleaning, kalau di machine learning kan kita perlu tuning parameter tuh. Kalau Hmm. pakai data di internet, tuningnya mungkin sekali dua kali udah bagus. Di kita Hmm. mungkin bisa sampai 50 kali, 60 kali tuning baru dapat yang bagus gitu sih. Oke, baik. Ini ada yang mau bertanya dari Vio. Vio bisa nyalakan mic-nya dan langsung bertanya. Baik, terima kasih Bu. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas. Ya, jelas. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Vio, Pak, dari mahasiswa Teknik Informatika Malam. Pertanyaannya, apakah nanti di perusahaan sendiri, kan itu kan ada beberapa manajemen yang mengurus tentang bagaimana perusahaan itu tetap berkembang atau tetap stay sesuai dengan permintaan pasar atau produksi. Nah, itu yang pertanyaan saya dari orang yang menghandle data scientist dengan orang yang menghandle marketing atau ilmu ekonominya, apakah itu sering terjadi apa ya, bertabrakan atau dan lain sebagainya gitu, Pak? Karena kan nanti perusahaan kan pasti mintanya adalah yang penting produkku terjual seperti itu, Pak. Terima kasih itu pertanyaan saya, Pak. Baik, terima kasih Vio. Bisa langsung dijawab Pak Ahmad Zubat. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Vio. Biasanya mungkin yang mengurusi bagian bagaimana kita bisa memplanning ke depannya buat si perusahaan itu lebih baik. Mau next mau seperti apa? Biasanya kan orang bisnis development kan. Biasanya lebih fokus ke perkembangan bisnisnya bakal seperti apa. Nah, sebenarnya data science sendiri bisa membantu di bagian forecast-nya gitu. Mungkin kadang ada beberapa hasil yang memang nggak sesuai sama hitungannya si business development. Contoh nih, kita forecast-nya 100, mereka bilangnya 80 atau lebih dari itu bisa gitu, bisa tembus 150 lah istilahnya. Nah, meskipun di situ kita juga bisa ngasih reasoning kenapa hasil forecast-nya bisa 100. Kita bisa ngasih analisa, kita juga bisa ngasih adjustment kalau bilang, oh forecast kita segini nih berdasarkan apa namanya analisa berdasarkan historical tuh bakal segini. Kalau memang business development PT 150, biasanya mereka nge-increase apa sih mengadakan promo atau apa. Mungkin nanti memang bakal ada bentrok. Cuman nanti akhirnya kita bisa cari titik tengahnya. Dari hasil forecast ini 100, hasil mereka 150. Biasanya kita matching apa sih yang buat dia berbeda. Yang nanti akhirnya bisa di-adjust, bisa tembus ke maksimalnya bagaimana, ke optimalnya berapa. Seperti itu sih. Berarti masih ada kemungkinan untuk bentrok ya, Pak, antara si manajemen marketingnya atau di bagian penjualan atau di apa namanya bisnis developmentnya di perusahaan tersebut ya, Pak. Betul, masih bisa ada bentrok. Itulah kenapa kita data scientist sendiri perlu ada namanya skill komunikasi. Nah, nanti biasanya ada review tuh tiap bulan. Forecastnya berapa, terus nanti akhirnya bakal diambil keputusan seperti apa. Itu harus diadakan meeting besar beserta orang-orang analis, orang-orang business development, orang-orang direksi yang memutuskan nanti bakal next seperti apa. Kita kan sebagai memberikan saran kan bagi ke mereka gitu. Orang business development juga bisa memberikan saran, tapi keputusan akhirnya nanti didapatkan di orang-orang direksi seperti direktur, ke head-headnya, head of sales atau lain-lain gitu sih. Eh, Biasanya kebanyakan eh, di data scientist sendiri itu lebih memberikan fakta-fakta terkait historical. Nah, di business development ini bisa memberikan fakta-fakta terkait next-nya kita harus seperti apa. Itu sih, memberikan promo kah atau apakah biar forecast-nya bisa naik seperti itu sih. Dalam pengembangan pribadinya Bapak sendiri, eh, dari perusahaan itu yang lebih didengar itu biasanya, Pak, itu dari data scientist atau apa namanya business development-nya atau dari pengolahan manajemen marketingnya
begitu Pak. Ini yang kebanyakan didengar aja Pak dari direksi Kebanyakan Pak. didengar ya. Iya, kebanyakan didengar. Maksudnya Eh itu saran, tadi kan hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada direksi. betul. Nanti kan direksi yang memutus. Nah, dari saran-saran dari bagian-bagian dari perusahaan itu tadi, itu paling banyak itu yang didengar di mana, Pak? Mereka lebih percaya di, sejujurnya lebih percaya di bagian lapangan ya, karena mereka yang lebih tahu lapangan bagaimana. Jadi biasanya mereka pasti mengutamakan marketingnya. Tapi mereka juga memberikan kepercayaan nomor dua ke data scientist sebagai threshold mereka. Contoh nih, mereka PD 150 nih, di forecastnya 100. Nah, 100 ini sebagai threshold, nanti gak boleh kurang dari 100. Nah, 150 ini sebagai target penjualan yang akan harus dicapai. Seperti itu sih. Oh iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Vio. Berikutnya bisa dari Rafidan, silakan. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Rafidan, wabarakatuh. mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2023. Eh, Menarik Mas ilmu yang diberikan Pak Ahmad, apa namanya ilmu baru data scientist. Cuman yang ingin saya tanyakan terkait data scientist ini tuh sebenarnya output atau hasil akhirnya tuh gimana Pak Ahmad ya? Maksudnya ya sudah Pak Ahmad kerjakan itu atau yang sudah Pak Ahmad susun sampai dengan tahap akhir, mungkin kalau datanya tidak terlalu sensitif atau mungkin bisa di-spill-kan ke kami Pak, bagaimana sih apa bentuk dari data scientist itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa tadi yang di skill Mas Div tadi Pak ya. Itu saya rasa ada satu sih Pak, skill Mas Div yang kurang Pak, yaitu di eh desain Pak. Jadi desain visualisasi itu juga skill yang masif sih Pak. Jadi sebelum public speaking kan kita kan harus juga pintar melakukan desain yang seminimalis mungkin ya supaya penyuguhan datanya itu bisa mudah diterima untuk semua kalangan gitu. Dua itu saja sih Pak. Hmm. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rafidan ya. Terkait dengan yang Mas Rafidan bilang terkait dengan desain data visualisasi, itu mungkin benar. Dan itu sudah saya sampaikan juga di PPT tadi, ada data visualisasi gitu kan. Bagaimana kita bisa menyampaikan data menjadi lebih enak dilihat, bisa menjadi insight yang sekali lihat, oh bisa tahu bakal mau apa kan. Nggak perlu dibaca terlalu lama, dia bisa tahu. Itu memang sangat penting menurut saya. Cuman nanti ujung-ujungnya bagaimana terkait dengan komunikasi kita terhadap direksi itu juga sangat perlu gitu. Jadi sebanyak apapun dashboard yang kita bikin, eh, mereka lebih enak ngobrol sejujurnya. Nanti kalau emang udah mengalami sesi pekerjaan, mungkin Masnya bisa tahu ya. Eh, Mereka emang kita buatkan dashboard untuk melihat bagaimana forecastnya, bagaimana data kita. Cuman mereka pasti lebih enak ngobrol karena mereka bisa tanya langsung, kok bisa gini sih? Kenapa? Sekiranya hasilnya gini, kenapa gitu sih. Jadi sajian data memang perlu untuk layak umum. Cuman untuk ke direksi, ke atasan, mereka pasti lebih suka ngobrol untuk menentukan next plan-nya mau bagaimana. Seperti itu sih. Nah, untuk output hasil data scientist yang saya kerjakan sendiri, datanya agak sensitif sejujurnya. Kita nggak bisa nunjukin. Cuman untuk eh, output yang bisa dilihat oleh mata lah, eh, lebih ke image sih yang bisa dilihat oleh mata. Ada sih yang bisa saya sampaikan sebenarnya kayaknya. Coba saya cek dulu. Mungkin bisa saya share yang ini sih. Nah, mungkin
ini salah satu project yang sangat impactful ya. Jadi dia bisa mengidentifikasi per produknya apa, buat tahu pasarnya bakal seperti apa, nextnya bakal seperti apa gitu sih. Jadi kita bisa tahu stok toko langsung dari gambar gitu. Jadi ini langsung ke connect ke kamera, nanti dia bisa tahu, oh ini mereka nggak jual ini nih, kita harus jualin ini ke mereka gitu. Yang masih stoknya masih kosong gitu sih. Jadi dia bisa deteksi per produknya seperti apa yang kita jual gitu sih. Lebih ke seperti itu. Ini salah satu contoh yang impactful menurut saya. Berarti ini eh, apa produk yang diinput tadi itu sudah tidak diinput manual, Pak ya. Jadi tinggal difoto aja nanti ada analisanya sendiri lalu menjadikan dari gambar itu menjadikan ke data gitu, Pak ya. Betul. Eh, jadi mereka tinggal, kan ada aplikasi mobile nih yang mereka pegang buat sales biasanya nih. Jadi mereka tinggal scan aja, produknya ada apa aja, nanti diklik oke, mereka punya rekomendasi, toko ini harus order apa aja. Seperti itu sih. Jadi mereka nggak nawarin semua produk, itu kan membuat orang lama di toko gitu kan. Ngapain kita menawarkan produk yang udah ada gitu kan. Jadi kita mengoptimalkan di situnya. Ya, cukup Pak Ahmad. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Raffidan. Mungkin dari Bapak Ibu dosen, Bu Susan mungkin mau ngobrol sama narasumbernya. Monggo Bu. Oh iya, tadi kalau boleh tahu ya, Pak, siapa dipanggilannya? Pak Subat ya. Ya, Eh, boleh, Bu. eh, jadi kiat-kiatnya ini bagaimana supaya mahasiswa bisa menekuni yang dunia ini ya Pak ya, karena mengingatkan ini sekarang ini lagi in ya Pak ya, cuman nampaknya keilmuannya lebih sulit ya Pak ya sekarang ini ya Pak. Kira-kira mahasiswa apa yang bisa mereka persiapkan begitu Pak sejak sekarang ini? Eh, memang sih untuk data scientist yang lagi hot-hotnya lah di kalangan perusahaan gitu kan. Sebenarnya kayaknya IT juga udah mulai ke sana semua, dimanapun kampusnya gitu, lebih mengarah ke machine learning, pembuatan AI gitu sih Bu. Jadi untuk penguatan hal yang dipelajari untuk nextnya bisa masuk ke sini itu lebih ke machine learning lebih tepatnya. Jadi buat nge-forecast, buat computer vision, buat klasifikasi gitu sih, lebih ke situnya Bu. Jadi kalau ditanya mata kuliah apa yang harus dipelajari, itu lebih ke machine learning-nya gitu sih. Sama penyajian data. Itu yang paling penting di data scientist. Gitu sih, Bu. Kalau tadi penyajian datanya seperti apa itu Pak? Maksudnya Pak? Seperti pembuatan dashboard, visualisasi, pakai Power BI lah, pakai Tableau, seperti itu sih, Bu. Jadi kan kita nggak mungkin nih ngasih ke direksi, ngasih ke orang lain. Ini tak kasih script codingan gitu, bacaan sendiri kan nggak mungkin lah, Bu. Jadi kita biasanya ngasih berupa dashboard yang mereka bisa baca nextnya seperti apa. Atau seperti tadi yang saya share di foto tadi, itu langsung connect ke aplikasi mobile atau connect ke web gitu sih. Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung bekerja sendiri tanpa adanya data visualisasi atau bantuan IT sih, Bu. Jadi tetap kita harus koordinasi ke IT buat bisa menerapkan AI ini bisa jalan gitu sih. Baik, untuk yang ini Pak, kalau pengalaman Bapak sendiri ya selama bekerja ini berapa lama Pak kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk belajar itu Pak? Untuk belajar sih, saya kan juga belajar sambil kerja kan. Jadi sambil-sambil saya kerja, saya juga belajar bagaimana sih kayak gini. Gak semua masalah bisa saya selesaikan gitu sih. Jadi sebenarnya untuk persiapan sebelum kerja, kita bisa belajar 2 sampai 3 bulan fokus ke AI atau machine learning. Nanti pasti kalau kita belum dapat yang namanya real datanya atau real kondisi seperti apa di dunia pekerjaan, itu nggak bakal bisa ketemu feel-nya, Bu. Jadi tetap sebanyak apapun kita belajar, selama apapun kita belajar, kalau masih belum pernah menghadapi real data atau real yang ada di perusahaan, itu bakal percuma menurut saya. Jadi memang
belajar sebelum kerja perlu, tapi lebih banyak nanti yang didapatkan adalah ketika kita udah menghadapi real data yang ada di perusahaan. Kita bekerja sambil belajar. Seperti itu sih, Bu. Ya, terima kasih ya Pak ya, sudah dibagikan tipsnya kepada mahasiswa kami. Terima kasih Bu Is. Ya, terima kasih Bu Susan. Bapak Ibu dosen yang lain mungkin Pak Haris, Bu Mami. Oh, ini ada yang bertanya lewat chat dari Andre ya. Maaf Pak, izin bertanya, jika kita ingin membuat aplikasi computer vision untuk menemukan keaslian gambar atau video, apakah kita mencari data dan menginput data secara manual atau bekerja sama dengan aplikasi lain? Maksudnya ini, oke, jadi dia mau deteksi keaslian gambar atau video itu sudah diedit atau belum gitu ya Pak? Itu cari datanya gimana? Monggo Pak Zubat. Oke, untuk itu tergantung keperluannya sih. Kalau memang keperluannya buat penelitian aja, kan bisa cari di internet sebenarnya. Di Kaggle itu banyak data-data image terkait dengan keaslian foto atau video. Tapi kalau memang nanti penerapannya ke real data di perusahaan, itu nanti kita nggak bisa ngambil data dari situ. Kita harus ngambil real secara langsung. Jadi nanti pasti ada admin yang membantu buat nge-collect datanya. Entah itu dia nyari kemana atau kemana. Pokoknya nanti kita tinggal terima datanya bagaimana. Seperti itu sih. Baik, gimana Andre sudah terjawab kah? Oke Pak, sambil menunggu yang lain, Vicky mungkin, Vicky Pramudia mau bertanya. Saya mau tanya nih Pak, jadi kan tadi real world problem itu kan datanya masih harus banyak yang dibersihkan gitu ya, dan tuning parameter. Terus saya mau tanya ya, parameter ketika datanya itu sudah siap pakai atau ketika datanya sudah berkualitas itu parameternya apa? Datanya udah berkualitas atau bisa langsung Atau pakai gitu ya maksudnya, Bu. sudah siap pakai itu kalau datanya apa gitu, parameternya apa? Nah, yang pertama biasanya yang dipakai kalau datanya numerik nih, biasanya tandanya dia udah bagus itu eh, kita normalisasi, kita lihat distribusi datanya. Kalau distribusi datanya masih agak jauh-jauh, itu biasanya agak kurang bagus dan masih bakal menghasilkan hasil yang jelek ketika ada di machine learning. Biasanya kita harus ngadjust lagi, membuat dia dicek korelasinya terhadap datanya bagaimana, terus dicek juga probability-nya buat ngecek data itu bagus atau tidak. Atau kalau emang nggak pengen ribet seperti itu, bisa langsung dicoba aja di apa namanya, masukin ke machine learning atau apa. Kalau hasilnya udah bagus, berarti datanya udah bagus. Tapi kalau datanya masih jelek, nanti hasilnya juga pasti jelek. Dituning sebanyak apapun, hasilnya bakal tetap jelek. Itu sih. Kalau memang nggak mau ngecek seperti cek distribusi data atau lain-lain gitu sih. Bisa langsung masukin aja ke injek ke machine learning-nya gitu sih. Kalau untuk data image, Pak, parameter bagus siap pakainya seperti apa? Yang pertama pasti nggak blur, Bu. Tidak blur. Yang kedua, eh, yang bisa dilihat sebagai parameter yang kita cari itu kelihatan jelas. Contoh kita mau deteksi botol nih, tapi botolnya malah nggak kelihatan. Itu berarti kan jelek gitu. Jadi parameter yang mau kita lihat buat training juga harus kelihatan gitu sih. Yang ketiga, resolusi biasanya. Kalau dia di zoom pecah, biasanya dia agak jelek. Soalnya kan rata-rata object detection itu lebih ke data-data objek yang kecil gitu sih. Dari posisi yang jauh, kayak gambar saya tadi. Gitu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada yang bertanya dari Rio Setiawan. Bagaimana Anda mendefinisikan keberhasilan dalam pekerjaan sebagai seorang data scientist? Eh, itu pertanyaan sangat menarik sih, Bu. Bagaimana kita bisa bilang, saya berhasil nih sebagai data scientist gitu sih. Ibarat kita seorang dukun aja sih. Gimana dukun bisa tahu, oh dukun itu bagus tuh. Dukun itu sukses tuh. Bagaimana kita bisa tahu itu? Biasanya tebakan dia benar. Itu aja sih konsepnya. Jadi Oke, Pak. Terus ada kasus kalau nggak? forecast kita, hasil AI kita itu bagus terus, nggak pernah ada yang miss, itu sukses. Patokannya ke situ sih. Kalau gitu, Pak, ada nggak yang miss gitu kira-kira? Apakah seorang data scientist pernah miss dalam forecast? Pernah salah Sangat sering dulu, prediksi? Sangat sering. Gimana Pak ceritanya, sangat Pak? sering. Nah, apalagi
kalau data-datanya agak-agak ribet, seperti contoh nih ada event Idul Fitri atau apa, biasanya kan penjualannya agak kacau gitu, Hmm. itu pasti jelek di situnya. Itu biasanya ada faktor X, contohnya eh, dari pihak perusahaan pengen nge-push segini, tapi si pihak pasar gak mau nerima gitu sih. Apapun gak bakal nerima gitu, padahal podcast kita bakal naik, tapi malah turun gara-gara kita memaksakan itu sih. Itu sangat sering terjadi. Cuman nanti akhirnya kan kita review, 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 mesin lebih belajar, lebih banyak salah, lebih banyak belajar, akhirnya nanti bisa prediksi yang lebih bagus. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Gimana teman-teman? Rosi mungkin, Laili, Andi, Reihan, Iqbal, Ramadan, ayo teman-teman. Frankie, Andi, mana nih? Gak ada yang tanya Pak Rizal, dan atau Bapak Ibu dosen, Pak Haris, Bu Mami, Pak Suryo, Tanya lagi nggak apa-apa, Bu? ya monggo. Ya, izin tanya lagi, Bu. Ya. Pak Ahmad tadi ketinggalan, Pak, satu pertanyaan, Pak, terkait cyber security. Kira-kira contoh pengamanan datanya itu kayak gimana, Pak, ya, yang terkait data scientist ini? Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, baik, terima kasih untuk Raffidan ya. Biasanya hampir semuanya sih yang pernah pengalaman saya di data scientist itu yang pegang cyber security itu ada orang sendiri. Jadi ada tim IT yang dia mengurusi hal itu. Jadi biasanya kita disediakan server khusus, disediakan database khusus buat kita olah-olah gitu. Sehingga nanti ujung-ujungnya pun nggak bakal kemana-mana. Nah, untuk keamanan data sendiri, kan data perusahaan nggak boleh bocor nih, apalagi banyak data konfidensial dan lain-lain gitu kan. Kalau bocor ya kena masalah. Biasanya di awal pekerjaan di kontrak masuk dituliskan kalau ada sedikit aja yang bocor, ya alamat kita bakal keluar dari perusahaan itu gitu sih. Jadi itu sekedar kontrak tulis aja sih. Nah, biasanya orang itu juga pengecekan biasanya di tiap seminggu sekali biasanya kalau di kita. Jadi pengecekan apakah ada data bocor atau enggak gitu sih. Karena server yang ngatur mereka, akhirnya mereka tahu tiap transaksi datanya itu bagaimana gitu sih. Berarti database dan servernya dipisahkan secara khusus gitu, Pak, ya? Betul, nggak bisa dicampur soalnya. Nanti kalau kita lagi running AI nih, kalau kita campur sama operasional, meleduk. Kok. Jadi nanti servernya bisa meledak kalau emang mau dicampur. Apalagi kan kalau machine learning atau AI itu runningnya butuh agak yang lebih tinggi gitu kan. Banyak performnya agak lebih tinggi daripada biasanya. Nanti sempat tuh dulu awal-awal pas di pekerjaan pertama kan masih startup kan. Itu dicampur tuh semuanya. Akhirnya data dari apa namanya production atau pas waktu lagi sales masarin gak masuk semua datanya ke database gara-gara semua aktivitasnya masuk ke AI-nya. Akhirnya banyak data missing lah gara-gara itu seperti itu. Jadi harus benar-benar dipisah. Iya, Pak. Tanya lagi, Pak, terkait cyber security, Pak. Terkait apa contohnya seperti nomor handphone yang tiba-tiba ada SMS seperti kayak iseng gitu, itu apakah juga termasuk kebocoran data, Pak, ya? Maksudnya dari mungkin dari apa namanya providernya gitu. Itu bisa jadi sih bocoran itu. Jadi sebenarnya saya kurang tahu tentang cyber security ya karena kan di mana-mana yang ngurusnya ada sendiri di divisi IT gitu bagian cyber security. Cuman biasanya itu bahkan setingkat BSI pun ada kebocoran data gitu kan oleh hacker dan lain-lain gitu sih. Server tempat saya juga di Singapura juga pernah kehack, akhirnya bocor semua gitu. Jadi sebenarnya kebocoran data itu nggak cuma dari orang-orang dalam, bisa juga dari hacker luar gitu sih yang mau ngambil data kita. Apalagi data kita berpengaruh terhadap orang lain. Contohnya penjualan kita mempengaruhi penjualan di perusahaan lain. Akhirnya mereka bayar orang tuh buat nge-hack itu, buat ngambil data seperti itu. Nah, biasanya untuk mengatasi hal itu, data-data kehack atau apa, ada enkripsi dan lain-lain. Ada juga biasanya tiap hari itu ada backup. Jadi gitu. Nggak bisa hilang datanya gara-gara kita ada backup tiap harinya. Gitu sih.
Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad. Baik, Ya, terima kasih sama-sama. Rafiden. Yang lain atau mungkin Bu Anissa nih mau ngobrol nih sama teman seperjuangan ya Pak? Adik tingkat sih. Oh, di tingkat. Oh iya, iya. Mana nih Bu Anissa nih? Makasih loh Bu Anissa sudah diundang Pak Ahmadnya. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak? Oh ya Pak. Oh ini ada yang tanya. Nih ya. Bagi mahasiswa yang tertarik menjadi data scientist, apa aja yang harus dipersiapkan? Monggo Pak. Untuk yang dipersiapkan menjadi data scientist itu yang pertama belajar banyak metode machine learning. Kan metode machine learning ada banyak tuh. Nggak semua data cocok di metode A. Nggak semua data cocok di metode B. Jadi kita harus tahu kecocokan data ini. Contoh, datanya dia polinom atau dia datanya sigmoid. Ya kita harus cari metode yang cocok dengan data tersebut. Bukan bukan data yang menyesuaikan metode, tapi metode yang menyesuaikan data. Jadi hal yang harus dilihat adalah metode machine learning-nya. Jadi harus dipelajari sebanyak apapun data machine learning-nya itu harus tahu, oh machine learning ini untuk data seperti apa. Machine learning ini buat data yang tipenya seperti apa gitu. Sama yang kedua lebih ke data visualisasi. Itu hal yang mungkin gak banyak orang bisa juga. Karena apa? eh, Data visual itu nggak hanya tempel-tempel grafik gitu kan. Jadi kita harus tahu ketika datanya seperti ini harus pakai grafik apa, grafik pie kah, grafik bar kah, atau lain-lain seperti itu sih. Oke, gimana Raihan? Apakah sudah cukup cukup menjawab? Saya pikir cukup ya Pak. Ya Pak, saya mau tanya ya Pak, untuk yang berbayar tadi ya, Hektif, terus apa tadi Grid Learning itu kisaran biayanya berapa ya Pak? Kalau boleh tahu. Tahu saya kalau Hackathon itu di sekitaran 8 ya per 4 bulannya. Kalau algoritma itu juga sekitar 10. Kalau grid learning itu 120 juta Selama 2 tahun dapat dapat S2 sama S3 jasa. itu bingung maksudnya ijazah S2 S3 ini ijazah ijazah beneran atau ijazah Iya, ijazah apa Pak? ijazah beneran. Jadi Ijazah dari sebenarnya grid kampus learning itu Grid Learning gitu tak Pak? bukan, grid learning itu bekerja sama dengan kampus yang ada di Texas sama Daikin, Oh, Korea. Jadi nanti case-nya dari, jadi nanti yang ngajar adalah dosen-dosen dari Universitas Texas sama yang di Daikin, di mana nanti sistemnya lebih kayak double degree, cuman online gitu sih. itu tapi diakui ya Pak sama pemerintah, maksudnya Kemendikbud. Eh Kayak diakui sih karena ijazahnya juga asli. Terus Gitu ya Pak. Berarti mereka ini bisa S3 dalam waktu 2 tahun aja loh. S3 bisa S3. ya kan dia double degree. Jadi dia dapat ijazah S2 sama S3. Jadi Hmm. dapat jasa postgraduate sama ijazah master. Ini menarik Pak untuk dosen Pak. Kalau nggak mau kuliah lama-lama bisa 2 tahun di Kristen ini. Tapi itu nanti juga ada proyek-proyek yang harus dikerjakan ya. Betul, ada proyeknya. Jadi eh, di satu universitas itu ada proyeknya sendiri. Kan ada dua univ tuh, buat yang Hmm. PhD sama buat yang anu. Jadi dia proyeknya berbeda. Jadi proyek itu sebagai pengganti disertasi ya kalau misalkan S3 gitu ya Pak. Mungkin kalau saya lihat dari kurikulumnya ya seperti itu. Tapi pasti lulus nggak Pak? Maksudnya kalau kesulitan mereka dibantu atau gimana prosesnya ya maksudnya. Nah, kalau itu kurang tahu saya. Iya, ini takutnya Kalau udah kalau nyemplung boleh jujur ya, nggak bisa keluar. Ya gimana Pak? apalagi orang luar negeri itu terlalu ketat sih menurut saya. Apalagi saya kan pernah kerja di Singapura. Bagaimana lingkungan orang luar negeri yang mereka lebih prefer ke hasil gitu sih. Salah dikit kena marah, verbal Oh, abuse. Itu agak tinggi sih. jadi Jadi harus harus kuat mental dipersiapkan ya. juga. Iya. Wah, ini susah ini. Gak jadi deh, Pak. Oke, ini dari Subahan.
Izin bertanya, seberapa besar pemahaman dalam soal perhitungan untuk mempelajari sebuah algoritma yang nantinya dipakai untuk mengelola data-data yang akan diolah? Monggo, Pak. Oke, baik. Sebenarnya kan machine learning itu terdiri dari beberapa rumus matematika yang banyak sekali kan. Yang kalau dipelajari bikin pusing gitu kan. Tapi kan sekarang kita udah dipermudah sama namanya libraries. Ada tinggal pakai function. Kalau mau pakai eh, SVM ya tinggal panggil SVM. Kalau mau pakai neural network yang tinggal panggil neural network. Sebenarnya yang perlu dipelajari di dunia pekerjaan adalah ketika datanya seperti ini, metode mana sih yang bakal dipakai gitu sih. Jadi sebenarnya untuk perhitungannya kita nggak perlu pelajari gitu sih, sejujurnya. Tapi kalau di perkuliahan kan kita ya perlu juga gitu kan, buat tahu sistemnya bagaimana. Cuman kalau memang tujuannya ke pekerjaan yang harus dipelajari adalah metode A cocoknya pakai data yang seperti apa gitu sih. Kita nggak perlu pelajari gimana sih perhitungannya dan lain-lain. Algoritmanya seperti apa, itu kita nggak perlu pelajari. Bahkan eh, saya sendiri pun yang tahu perhitungannya cuman sekitar 7% dari sekian banyaknya machine learning yang ada gitu sih. Tapi saya hampir tahu semuanya metode A dipakai untuk data yang seperti apa gitu sih. Itu yang paling penting. Oke, Subhan gimana? Saya pikir cukup, Pak. Berarti kan sebenarnya pokoknya paham aja ya, metode data yang seperti ini cocoknya untuk metode apa. Paling nggak harus paham ya karakteristik data dan juga masing-masing metode kinerjanya seperti apa ya, Pak ya. Betul. Betul. Kalau Kenapa metode kita perlu statistik juga? metode yang paling sering dipakai apa, Pak? Itu kah neural network kah? Atau yang lain? Yang mungkin sering dipakai. Hmm, saya udah jarang sekali pakai neural network ya. Oke, jadi apa ini ternyata metode yang dipakai di dunia industri, Pak? Eh, kalau saya lebih sering pakai Ransak, itu bagus juga. Terus apalagi ya, banyak sekali. Cuman yang bagus itu biasanya lebih ke Ransak, kan itu juga bagus. Yang jelek-jelek itu kayak neural network, SVM, Oh, decision itu justru tree. jelek, Pak. Loh, itu yang kita pelajari, Pak. Coba diketik, Pak. Nama metodenya. Saya nggak jelas soalnya tadi. Tulisannya gimana, Pak? Coba diketikkan, Pak. Eh, oke, yang mungkin bagus ya. Ya, yang Itu mungkin bagus. Ransak, Oke, Ransak. Ransak. Kemudian apa lagi, Pak? Ada juga like GPM, terus XGBoost itu juga bagus sih. Oke, Pak. Jadi ini Ransak, lagi BM, XGBoost ini bisa untuk klasifikasi, klasterisasi, dan semacamnya. Kalau cluster beda lagi. Ini Oh, biasanya buat forecast, buat klasifikasi gitu sih. oh ini ke forecast dan klasifikasi. Pak, kalau cluster, Pak, sekalian aja, Pak. Biar kita juga update kurikulum. Soalnya saya yang Ransak ini baru dengar, Pak. Like GBM. Kalau XGBoost saya udah ngerti. Kalau yang like GBM Iya. sama Ransak nggak tahu, Pak. Mungkin cluster apa, Pak? Adanya. Kalau kalau cluster itu rata-rata ya yang bisa dipakai di sini dan udah bagus itu Kamen sih. Oh, Nggak ada Kamis yang ya. belum Kalau itu, ya ya oke. belum ada yang bisa ngalahin itu sih. Oke, belum ada yang bisa ngalahin Kamis ya. Mantap lah. Iya. Kalau untuk image processing, klasifikasi image, Pak, metode yang bagus apa? YOLO, Kak, Pak? YOLO bagus. Saya juga pakai YOLO. Oke. YOLO atau Tensor itu bagus sih, dua-duanya. Antara YOLO sama Tensor. Berarti CNN nggak bagus, Pak, CNN. Bagus hasilnya. Cuman kalau mau diterapkan nih ke aplikasi itu bakal susah. Kenapa berat? Atau Karena gimana, Pak? bukan format hasil modelnya tuh nggak bisa diterapkan ke beberapa mobile pun agak susah. Soalnya kan kalau mobile sendiri nanti formatnya harus TensorFlow Lite atau apa gitu kan. Nge-convertnya itu agak susah. Jadi nggak, Oh, tapi nggak gitu. semuanya bisa di-convert juga. Betul. Hmm, oke, baru tahu ini, Dan Pak. tradingnya paling lama menurutku kalau CNF daripada YOLO, daripada apa. Nah kan kita juga Oh, butuh cepet nih dikejar deadline itu. hmm. Sangat nggak recommended.
Berarti yang ini, berarti kita belajar juga sekarang. Berarti yang metode praktisnya YOLO ya Pak ya. Berarti kita nggak usah belajar CNN kan? Tapi CNN banyak dipakai di beberapa penelitian. Ya kalau penelitian ya Pak ya. Kalau Kalau ini tujuan, ranahnya penelitian ya. Maksudnya kalau kerja kan berarti kurang lah ya. Kurang perform. ya kalau kerja jujur saya pernah nyoba itu agak kurang. Bagus Hmm. YOLO malah. Hmm. Oke. Gimana teman-teman? Ayo. Subhan, kamu ada. Oh, ini ada nih. Apakah parameter seperti R2 score dan pengukuran yang lain itu bisa dijadikan tolak ukur cocoknya sebuah metode terhadap suatu data yang akan diolah? Monggo, Pak. Oke, Muhammad Subhan, sangat bisa. Jadi kalau emang R2 skornya bagus, MAAPE bagus, akurasi bagus, itu berarti data tersebut cocok untuk metode ini, gitu sih. Jadi eh, sebenarnya tolak ukur kecocokan data sama machine learning-nya adalah di akurasinya bagus. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan eh, repot juga kalau kita di pekerjaan nih. Ada 1.000 metode kita coba semua mana yang cocok gitu kan. Nah, itulah kenapa kita harus tahu nih data seperti ini cocoknya pakai apa gitu sih. Kita nggak mungkin coba satu-satu. Mau berapa tahun selesainya gitu sih. Oke, makasih, Pak. Pak, kalau Bapak pernah ngerjain ini nggak? Proyek analisis sentimen nggak? Sentimen analisis? Belum sih kayaknya. Oh, belum, Pak. Oke. Berarti yang sering dipakai, Pak, prediksi ya, Pak ya? Prediksi, image itu mungkin baru-baru ini lagi di-up kan terkait dengan ngecek produk, ngecek klaim dan lain-lain. Klasifikasi juga buat otomatis nge-proof, otomatis apa, terus deteksi wajah absen itu juga lagi up sih. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Laili, oh ini ada Jordan, Pak. Izin bertanya, proyek data science yang paling sensitif Bapak kerjakan kira-kira apa dan cara handling permasalahannya? Oke, monggo, Pak. Paling sensitif ini maksudnya seperti apa nih sensitifnya? Atau mungkin paling paling penting mungkin ya? Paling urgent atau gimana nih paling sensitif? Kita tahu gimana Jordan? Yang paling urgent aja lah, Pak. Mungkin yang paling gawat ya gimana, Pak? Ya, yang mungkin paling gawat adalah forecasting sih, demand forecasting. Oh, Apalagi nanti kan outputnya lebih ke arah banyak hal. Jadi kita prediksi nanti pasarnya bakal seperti apa. Jadi kita harus order stok berapa, sediain stok berapa, nanti penghasilnya berapa. Lah kalau kita salah dikit, stok bisa kelebihan, stok bisa kekurangan. Yang rugi siapa? Perusahaan. Seperti itu sih. ya, jadi yang cara handlingnya gimana, Pak? Berarti untuk mengatasi minimali resiko. Nah, untuk meminimal resiko biasanya kita lakukan diskusi rutin sih ke pihak PPIC atau pihak apa. Apakah sekiranya kalau prediksi kita segini, meleset gak kira-kira gitu sih. Jadi kita nggak bisa single factor sendiri sih buat, oh prediksi kita sebanyak 100 nih, kita lepas 100 gitu. Nggak bisa gitu juga gitu sih. Jadi cara handlingnya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini dengan beberapa pihak-pihak yang berketerkaitan dengan hal ini. Kalau tentang warehouse ya ke PPIC, berkaitan dengan sales ya ke sales gitu sih. Karena kita bukan single factor, tapi kita bekerja sebagai tim. Gitu sih. Oke, baik ya. Jadi udah jelas ya. Udah jelas jawaban dari Pak Ahmad, sobat. Oke, gimana yang lain? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Hmm, bentar Pak, TensorFlow itu bukannya untuk neural network ya? Atau saya yang salah ya? TensorFlow ini sebenarnya package untuk metode tertentu atau gimana Pak? Server itu banyak, Bu. Jadi nggak cuma ada neural network di dalamnya. Kalau mau ambil Oh. SVM juga ada, ambil GPM juga ada Transak semua. juga ada. Dan ada. Nanti di dalam TensorFlow itu lebih ke kumpulan beberapa metode yang dijadikan satu framework gitu sih. Dan Oh. nanti dia bisa connect ke beberapa platform, seperti mau dikonekkan ke web, mau dikonekkan ke mobile bisa, mau dibuat API hit juga bisa, gitu sih.
Oke, Pak. Terima kasih. Lalu, mau tanya lalu Mas Panji, Enggak, Bu. Bu Anissa, mau ngobrol sama kakak kelasnya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Suryo ya. Pernah nggak Pak, pada saat koordinasi dengan divisi lain tidak sinkron antar divisi? Semisal bagian forecast menyarankan penjualan dilepas ke pasar 100, tiba-tiba dilepas 50 oleh divisi yang bersangkutan. Jika pernah, bagaimana menanggulanginya? Monggo Pak. Oke, sesuai dengan divisi lain, misal forecast penyarangan jasa. Hmm. Oh, maksudnya kita berbeda pendapat dengan divisi lain. Kita menyarankan di 100 untuk hasil mereka menyarankan di 50 karena mereka merasa, oh kita nggak sanggup nih 100 gitu kali ya. Nah, Betul, Pak. biasanya kayak Jadi gitu. biasanya kan antara produksi, terus marketing, lalu bagian forecast, itu kan rata-rata punya ego masing-masing ya, karena tahu lapangan dan Betul. yang satunya Hmm. tahu data. Nah, itu pernah nggak sinkron? Lalu kalau misalnya pernah, gimana nih Pak Ahmad Zubat menanganinya? Mungkin ada saran di situ, Pak. Terima kasih. Betul. Ya, betul sekali. Memang ini sering sekali terjadi di eh, pekerjaan kita lah. Apalagi mereka merasa lebih paham pasar. Oh, segini nih nggak nyampe nih bakalan gitu kan. Terus kita sendiri lihat dari historical. Oh, dengan historical seperti ini kita bakal naik nih. Coba dijual lebih lah gitu sih. Nah, biasanya kalau kayak gini mereka nggak mau gara-gara apa? Kalau kita rekomendasikan 100, mereka targetnya bakal naik. Mereka pasti perusahaan target, oh 100 lah, bisa lah. Terus mereka merasa bakal lebih ngoyo dari biasanya gitu sih. Biasanya kita diskusi dulu terhadap direksi yang berkesangkutan, lebih ke direkturnya atau apa. Kita diskusi nih, Pak forecastnya segini, mereka bisanya katanya tim lapangan bisanya 50 nih, gimana? Kita mau ambil yang 100 atau yang 50 nih? Biasanya tim direksi tanya, 100 ini patokannya di mana? Apa yang membuat dia 100? Apa yang membuat forecastmu naik? Kondisi apa aja sih yang membuat dia naik gitu kan? Terus tanya juga dari divisi 50 ini kenapa dia bilang 50? Ada faktor X kah? Ada faktor liburan kah? Nah, contoh nih, semisal kita bisa menyediakan data yang lebih proper, udah siap gitu kan. Pak, kita 100 karena ada promo ini bakal naik nih segini. Nah, biasanya eh, kita banyak-banyakan approval sih. Jadi banyak-banyakan bukti antara pihak A dan pihak B. Mana sih yang kira-kira bisa dapat dipercaya gitu kan. Karena kan namanya forecast juga pasti ngambang toh. Kita nggak tahu bakal kayak gimana. Nah, biasanya yang bakal diambil adalah angka paling besar. Kenapa? Lebih baik stok lebih daripada kurang sih. Lebih kayak gitu. Tapi stok terlalu berlebihan juga nggak baik. Lebih kayak gitu sih. Berarti banyak menang rekomendasi dari tim forecast ya biasanya ya? Untuk saat ini mungkin seperti itu. Karena kita Oh, punya banyak reasoning gitu kan terkait dengan ini. Jadi reasoning kita tuh jelas terkait dengan datanya. Jadi kita naik karena apa? Promo ini. Kalau mereka kan eh, menurutku atau persepsiku gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Tentang jadi jadi banyak reasoning musuhnya aja. nggak, Pak? Banyak sekali itu. Nah, oke, itu poinnya berarti. Karena Sama berarti ya. karena gini, karena gini kita kayak merebut pekerjaan orang lain. Contoh nih, kita mengotomasikan contoh approval apalah. Jadi kerjaan admin hilang tuh. Mereka dikik lah gak ada kerjaan. Kayak gitu sih. Iya, Jadi iya. kita lebih ke mengurangi manpower digantikan dengan mesin. Kayak gitu sih. Jadi banyak musuhnya pasti. Ya, oke, oke. Oke, cukup Pak. Terima kasih informasinya. Sukses. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Suryo. Ini dari Rafidan. Berarti data selalu menang daripada pengalaman. Belum tentu juga. Ada beberapa kondisi di mana pengalaman juga menang gitu.
Biasanya ketika ada faktor-faktor X gitu, mereka bilangnya, oh sanggup jual 50 nih Pak, karena ada faktor X yang nggak diketahui oleh data. Anggap aja contoh, ada topan atau ada gempa atau ada apa itu kan kita nggak bisa prediksi pakai mesin kan. Data-data yang bilang itu bakal terjadi kan. Sehingga nanti orang lapangan yang pasti menang gitu kan. Kalau ada faktor-faktor X yang nggak bisa dibaca oleh tim forecast ini sebagai parameternya gitu sih. Tapi kalau mereka nggak ada tambahan faktor X, mungkin lebih ke, oh biasanya seperti ini nih Pak. Eh, itu lebih menang orang data karena dia lebih based on reasoningnya agak banyak gitu sih. Oke ya, baik. Saya pikir sudah banyak ya, sudah panjang kali lebar. Gimana teman-teman, masih ada yang ditanyakan lagi nggak terkait data science? Oh Pak Zubat ini ngajar di kampus Merdeka itu di perusahaan apa, kan ada banyak tuh perusahaannya. Betul, saya di sertifikasiku. Oh, sertifikasi. Iya. Oke, baik. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan lagi nggak? Bapak Ibu dosen mungkin. Kalau nggak ada, kita mungkin foto session dulu ya. Silakan on cam. Kita dokumentasikan teman-teman yang hari ini join. Silakan on cam ya teman-teman. Kita udah mau di penghujung acara nih. Frankie, kamu kok nggak tanya, Frankie? Oh ini masih ada dari Vio. Pandangan 5 sampai 10 tahun ke depan tentang peluang data science ini. Masih ongoing nggak Pak? Masih ya Pak ya? Monggo Pak. Untuk yang 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, mungkin bakal banyak perusahaan yang butuh data scientist sih. Ya, mungkin jadi Karena kan banyak yang melek ya. Kalau sekarang di Jawa Timur masih banyak yang betul, menang. Nanti 2 tahun lagi banyak yang melek ya Pak ya. Melek data ya ya. harusnya banyak. Karena kan sekarang udah mulai nih di Jakarta udah mulai booming nih data scientist. Apalagi kan AI akhir-akhir ini lebih dilihat orang gitu kan. ChatGPT, siapa sih yang nggak tahu ChatGPT? Terus generate gambar otomatis. Itu mungkin nanti kita bakal sangat-sangat dibutuhkan 5 sampai 10 tahun mendatang. Bahkan nanti growth salary-nya pun lebih tinggi daripada growth perusahaan-perusahaan lain atau di bidang-bidang lain gitu sih. Oke. Iya, jadi teman-teman tidak usah ragu-ragu ya kalau mau belajar data science. Dimulai dari sekarang pada saat kuliah. Oke, yuk kita foto ya. Jadi on cam dulu. Ini sudah ada beberapa yang on cam ya. Saya akan foto di halaman 1, 1, 2, 3. Silakan senyum. Ya. Oke, sebentar. Hai semua. Terus halaman 2 senyum. Oke, sebentar. Aduh. Terus halaman 3 nggak ada yang on cam. Oke, sudah. Oke ya, sudah foto sessionnya sudah. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah join hari ini.